pertama-tama ulun awali dengan pantun dulu lah. Anak saluang si anak sapat, timbul tinggalam menyelam-nyelam. Amun kita hanya berdapat, pada dulu kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Administrasi Sekolah, Bapak Wakasek di bidang kurikulum, kesiswaan dan humas, serta seluruh Dewan Guru Staf Tata Laksana SMA Negeri 6 Barabai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 6 Barabai. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, serta sahabat beliau hingga akhir zaman. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Kata sambutan. 4. Doa. 5. Acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Yang ke-6, tanya jawab, umpan balik, harapan ataupun masukan. Yang ke-8, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersilakan kepada para hadirin untuk berdiri. Anunya di situ. Tadi ingat, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita memasuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Haji Izzuddin Nur SAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. Karena kegiatan kita jadi langsung lagi. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi karim wa ta'ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin Pak Iqbal, Pak Iqbal, Bapak Kita akan pangsin matiin paket data atau Puji dan syukur kepada Allah HP ku matikan kawalah tuh paket sinyal supaya jangan haram baterai. Ibu Rahmi dalam presentasi dalam rangka untuk menuju ini masih calon lah, calon guru penggerak. Mudah-mudahan sini akan kita tunggu nanti ada calon-calon guru. Ibu Rahmi ada dua di mana? Ya, Rahmi itu apa? Sayang, kasih sayang. Mudah-mudahan di siang menjelang sore ini kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak matikan di HP ulang tuh wakil paket kepala data. sekolah bidang kurikulum bidang siswaan yang kita berbagi bersama. Bapak wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak Reki, Pak Tamjilan yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu para dewan guru, seluruh staf kata administrasi sekolah yang berbahagia. Kemudian Pak. Ulun ini kan rasa bingung juga apa enggak saya disampaikan ya. Tapi mudah-mudahan dekat dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian dan doa kebersamaan. Mungkin dalam kesempatan yang pertama ini perasaan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan kepada Allah. Kemudian salam dan salam bergerak kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sampai saat ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah mudah-mudahan kita bersama di dalam surga Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ulun selaku yang mewakili mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena yang mewakili ini bukan yang semestinya lah, ibaratnya ada daruratnya. Akal pun bisa digunakan, tapi akalnya akan diapoknya ya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan kita bisa dimaklumi sekitar keberadaan. Dalam kesempatan ini, ulun pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi atas keikutsertaan dan kebersamaan dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan terutama ibu calon penggerak guru penggerak. Mudah-mudahan dulu tadi ada angkatan berikutnya lah menyusul mungkin namanya sudah ada tertera. Mudah-mudahan dalam rangka proses kegiatan itu terutama ibu yang bersangkutan ini mendapat kelapangan atau kelancaran dalam segala urusan beliau. Dan insya Allah kita segera mendukung. Dan luar biasa pada hari ini walaupun dalam keadaan situasi waktu yang belum bersahabat, kemudian ruangannya agak panas, AC hanya 3 buah, kipas angin lah, hanya 3 buah, namun tidak menyurutkan semangat kita kebersamaan untuk mendukung kerjasama dalam hal kelancaran proses dalam rangka menampak jenjang karir yang lebih tinggi, terutama ibu calon penggerak guru penggerak di Istimewa Negeri Surabaya. Jadi sempat belum bertahun-tahun lah bertanya tadi apa gerak itu, sebenarnya diseminasi
dosa ulang ini mulai karena dosa kita akan tuh model implementasi atau penjauhan tahan perwujudan bisa jualan atau aplikasinya diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan keseimbangan kegiatan Surabaya. Jadi pada kesempatan ini nanti kita persilakan waktu ke sebelumnya mungkin ada sampai 5 jam baru. Kada sampai. Sampai 5 jam ada kali jawab. Jadi mungkin itu berkisar tentang Kalau ke belakang akan wadah bensin tadi lagi, tapi nya jadi yang satu dan satu kotak. nilai sekolah, Tapi yang ke belakang pindah misalnya misalnya kan kemudian teori motivasi ada yang menjadi yang satu kotak itu yang di kotak paparan yang kotak ada satu disampaikan kotak mungkin menyediakan. nanti akan dibacakan oleh ibu yang lebih detailnya. Jadi pada kesempatan ini kurang mengharapkan kita semua udah berlebihan mencermati dan memperhatikan apa yang kada sintang deh disampaikan. ada lagi sih itu Mudah-mudahan tinggal semuanya saya kada umbut mungkin nanti kada banyak karena itu dan ulun sekali lagi mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian itu pas hadir. bukan Kemudian kepada Ibu calon guru penggerak, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan direstui atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah silahkan mohon maaf. Bila lebih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutan atas patah katanya. Untuk memasuki acara berikutnya itu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Tamjidillah SPD, dipersilakan. Memasuki acara inti, diseminasi budaya positif dari Ibu Yuliana Rahmi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipersilahkan. Pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif, karena sudah waktunya ini sudah siang, mungkin Bapak Ibu sudah terlihat lelah atau mengantuk. Baiknya kita adakan ice breaking dulu. Bagaimana Bapak Ibu?
Bapak Ibu sudah tidak mengantuk lagi? Baiklah, saya mulai untuk diseminasi budaya positif. Yang pertama, latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Ki Hajar, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, misalkan kita menanam jagung. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat menumbuhkan tumbuhan yang baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Sedangkan kalau biji jagung itu disemai atau bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya yang matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Maksudnya, ibaratnya sekolah ini adalah lahan, kita sebagai guru adalah seorang petaninya, sedangkan anak-anak murid kita adalah bibit jagung. Jadi walaupun bibitnya berkualitas, tapi kita sebagai guru belum bisa memberikan pengairan yang baik atau pencahayaan yang baik atau tidak memberikan pupuk, maka hasilnya tidak akan optimal atau maksimal. Tapi sebaliknya kalau kualitas bibit jagung itu misalkan tidak baik, tapi kita memberikan pelayanan yang baik, memberikan pengairan yang baik, pupuk yang paling baik, maka jagung itu akan tumbuh maksimal atau menumbuhkan kualitas yang baik. Sekarang Bapak Ibu apakah setuju dengan pendapat ini? Yang pertama, ini sebagai pembuka awal, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Ini setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Terserah Bapak Ibu dulu untuk yang pertama ini. Sebelumnya, dan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Baik, nanti setelah saya menyampaikan ini mungkin ada yang berubah jawaban atau yang tetap jawabannya. Sekarang, apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep-konsep yang akan saya sampaikan di sini adalah konsep inti, yaitu yang pertama tentang mengenai disiplin sekolah, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, sekarang cobalah buka. Bu Hanpian atau Bapak Ibu coba genggam satu tangan, teman yang di samping coba meminta genggaman tangan kawan yang di samping. Apakah mau kawan itu di dalam genggaman tangan ini ibaratkan ada benda berharga yang sangat berharga. Nah, boleh pian rayu kawan pian supaya hakun membuka, apakah bersedia membuka, karena
di tangan pian ini ibaratnya ada barang yang berharga, sedangkan kawan pian hendak meminta barang itu atau membuka tangan pian. Apakah kawan pian bersedia membuka atau tidak? Coba bisa aja Bapak Gipar misalkan merayu Bapak Tatam, bisa lah Bapak Tatam membuka. Itu Hakun lah membuka. Kalau kira-kira pendapat Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau membuka? Kalau benda berharga pasti. Berarti di sini yang mengambil kontrol siapa Bapak Ibu? Siapa? Apakah kawan atau kita sendiri? Kita sendiri, karena kita yang kada mau membuka. Artinya kita tetap mempertahankan benda yang berharga di dalam genggaman kita. Artinya kontrol ada pada kita. Kebuli. Nah, sekarang menurut Dr. William Glasser tentang teori choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini apakah kita berpikiran seperti itu? Mungkin iya, guru asal merasa mengontrol murid, mungkin awalnya, ya. Dan mungkin orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, mungkin sebagian. Sekarang, kalau bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dari stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Salah satunya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu salah satu. Kalau dibacakan bisa panjang. Nah, sekarang kita memasuki yang pertama, apakah disiplin positif itu? Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, apa yang dipikiran Bapak Ibu? Taat. Ada lagi? Disiplin itu biasanya peraturan, ya, model kayak taat. Sekarang kita akan apakah disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi, untuk menerapkan disiplin positif itu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Artinya, itu muncul dari motivasi internal dalam dirinya sendiri tanpa ada motivasi eksternal. Apa kena motivasi eksternal dan internal? Kena unjulsakan di sini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, yang ini.
6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan anak-anak memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada 6 dimensi ini. Ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama, misalkan, kayak apa contohnya Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa contohnya? Tidak menghakimi. Contoh, misalnya siswa, caranya. Bukan contoh. Ini siswanya siswa berbuat salah. Enggak, tapi bukan ngeles. Kalau ulun misalkan ada yang Bapak Ibu, selain Bapak ada? Untuk motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya jangan dihukum. Berdusta, ngeles. Terus? Menyalahkan orang lain. Nah, berpura-pura baik, bisa jadi. Dia misalkan membuang sampah tapi pada tempatnya, supaya aku jangan ditagur. Karena aku menjadi membuang sampah pada sembarangan, karena aku bisa dihukum misalkan. Berarti dikira yang sudah terjadi kan salah. Motivasi supaya jadi inya tuh melakukan ini supaya motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya jangan dihukum tadi. Jadi pura-pura istilahnya. Kada ikhlas. Karena terpaksa modelnya, Pak. Nah, nggih, asal sembahyang ya, Pak lah. Ya. Contohnya sembahyang tapi kada wudu. Nah, bisa. Umpat sembahyang tapi kada berwudu supaya kada ditagur ya. Nah, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak apa contohnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain? Misalkan, ulun mengerjakan PR, tugas, padahal menjawab tugasnya melihat di Google, supaya ibu senang ulun misalkan tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, atau apa Bapak? Contoh lain kalau di kampung itu kan rajin sholat ke masjid. Misalnya ibarat masjid itu ada bini bumas. Enggak. Jadi dua ini adalah termasuk yang ketiga motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kalau aku melakukan itu, aku tahu ini untuk diriku. Nah, jadi kalau yang dua itu tadi itu termasuk motivasi internal, sedangkan yang ini motivasi internal. Kita mengharapkan siswa kita mempunyai motivasi internal. Jadi jadi dalam dirinya supaya ada motivasi internal, tidak ada lagi dorongan dari luar, misalkan motivasi eksternal tadi.
caranya ya itu kan itu masih teori. Belum Pak, belum. Karena terlewatkan dikit lagi. Belum Pak. Ini contoh IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah setuju? Tidak. Kenapa? Nah, sekarang menurut Pak Seno, menurut Pian, bukan Pian, Pak Seno itu memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap IPA tadi? Menurut Bapak, hukuman. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bapak Gipar. Mendidik bertanggung jawab. Yang pertanyaan pilihannya dua Pak, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau ini panjang Pak, kalau membacakan kayaknya nanti kita bahas bersama. Kalau hukuman dia menciptakan seseorang atau murid itu menjadi identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi, dia akan menjadikan anak itu menciptakan identitas yang sukses atau yang disiplin. Nah, di sini banyak Pak contohnya. Kalau hukuman salah satunya murid atau anak akan tersakiti. Kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusinya murid akan mendapatkan penguatan. Kayaknya kita bahas lagi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusinya. Sekarang ini pengertiannya dulu. Kalau menurut Bapak hukuman apa Pak? Pengertian hukuman. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menyampaikan? Konsekuensi yang diterima dari hasil suatu pekerjaan. Konsekuensi sesuatu yang diterima dari hasil suatu pekerjaan. Kalau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Kalau konsekuensi? Kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau maaf ampun lah. Baik, nah di sini hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa psikis atau kata-kata kasar. Misalkan ada siswa terlambat, wah Rahmat terlambat, sudah 10 menit masuk bel, terlambat, silahkan lari keliling lapangan 2 kali putaran. Itu hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman, karena bersifat satu arah dan berupa fisik. Ya, kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah dibahas dan disepakati, tapi itu biasanya diatur oleh guru. Nah, misalkan di dalam kelas, kalaunya kada melaksanakan piket kelas denda 2.000, jar gurunya. Tapi disepakati oleh
siswa yang lain. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita restitusi. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling tepat, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan pada murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Yang lain? Bapak, Ibu. Konsekuensi. Iya. Jadi ingatkan jawaban Bu Hanfian dulu lah, karena ada jawaban di akhirnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Paslah. Jadi ada konsekuensi dan ada yang hukuman. Ada yang ditanyakan dari sini? Kalau yang lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit, kenapa itu bukan hukuman? Tapi itunya pelajaran PJOK. Mungkin dia kesepakatan dengan kalau sudah kan tadi konsekuensinya tadi kan sudah disepakati, tapi kan itu dibuat oleh guru, ya lah. Enggak, bisa. Asal disepakati asal siswanya tahu. Kada secara mendadak. Kalau secara mendadak tadi hanya hukuman. Kalau mendadak. Tadi kalau kesepakatan Ibu bilang bahwa itu konsekuensi. Nah sekarang kan ulun setiap kali awal itu membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau siswa terlambat, salah satu contohnya nih, kalau terlambat masuk, saya sudah duduk, gitu. Nah, kalau masih berdiri kan itu paham gitu. Sudah duduk, siswa berdiri di depan. Disepakati oleh siswa 15 menit, ada yang awalnya setengah jam, 15 menit. Nah, apakah ini termasuk hukuman padahal kesepakatan? Kalau bilang tadi, ya makanya saya bingung ini kayaknya hukuman, kan ada hukumannya nih, terlambat berdiri di depan. Kalau tadi lari ke lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah itu konsekuensi. Tadi dari Ibu mungkin ada kesepakatan, saya juga ada kesepakatan sebenarnya. Jadi saya memang bikin kesepakatan di awal. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi kembali ke mana? Nah, konsekuensi bersifat terencana.
sudah dibahas dan disepakati bujur dibuat oleh guru, tapi siswanya sudah tahu. Berarti yang pian sampaikan tadi itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena kalau hukuman tidak terencana, mendadak satu saini gitu nah. Ya, Bapak. Berarti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Cuman anak melihatnya ini sebagai hukuman. Nah, ini yang perlu diluruskan. Cara ini terhadap anak. Berarti yang lari, saya pernah menyuruh siswa lari keliling lapangan 50 kali dan siswanya ada yang pingsan. Tapi tidak terencana, itu hukuman. Tapi kalau 50 kali terencana berarti konsekuensi. Itu aja bedanya. Disepakati. Ada rencana atau tidak. Dan disepakati. Jadi perbedaannya ada rencana dan tidak ada rencana. Nih, bisa kita lanjut Pak lah. Antara konsekuensi dan hukuman, seandainya guru memberikan konsekuensi terhadap suatu kesepakatan telah disepakati, tapi itu melanggar di batas kewajaran. Contoh tadilah kita berulang ke sana tadi, lari 50 kali itu kan di batas kewajaran. Apakah masih dikatakan konsekuensi? Apakah itu melanggar HAM? Ya? Itu apakah muridnya setuju dulu Pak? Nggih. Itu disepakati oleh murid. Nggih. Nggih. Kenapa? Batas kewajaran itu. Kira-kira berpikir aja kita juga Pak lah sesadangnya. Nggih. Nggih. Lanjut Pak lah. Masih banyak. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi, pemberian penghargaan punya pengaruhnya juga. Dia bisa berpengaruh untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kalau kita selalu memberikan penghargaan untuk menarik motivasi siswa, kalau jangka pendek mungkin iyalah kita bisa hargai. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita terus-terusan memberi penghargaan, hadiah, apakah itu efektif? Tentunya tidak. Ya, arti akhirnya anak ketergantungan dengan penghargaan itu. Nah, penghargaan tidak efektif, ya tadi penghargaan merusak hubungan antar kawannya. Itu hak yang diberi penghargaan. Misalnya, atau penghargaan mengurangi ketepatan, sama penghargaan mengurangi kualitas, karena mengharapkan sesuatu penghargaan, akhirnya mungkin kualitasnya jadi menurun. Penghargaan mematikan kreativitas, sama juga mirip, dan penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Artinya tidak ada lagi motivasi dalam dirinya, karena mengharapkan penghargaan itu berasa jadinya motivasi dari luar. Nah, sekarang kita memasuki mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dari sini adakah pendapat mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Adakah pendapat dari Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sebelum membahas itu, mengapa kita memiliki Nah, sekarang untuk membedakan keyakinan dan peraturan. Mengapa, ini ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Bapak Ibu menggunakan helm kenapa?
Untuk apa? Siapa? Bisa? Takutan di polisi, takutan ditilang. Untuk menjadi keamanan diri. Keamanan diri. Kalau takut ditilang berarti itu motivasinya apa? Eksternal. Kalau menjaga diri untuk keselamatan Pak lah, berarti itu internal. Nah itu. Jadi kita meyakini memakai helm untuk keselamatan, menjaga aset. Sama yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang dilarang merokok di lingkungan sekolah? Kenapa Pak? Untuk misalkan kesehatan, ya Pak lah, supaya anak sehat. Nah itu kita meyakini supaya anak menentaati peraturan supaya dia yakin untuk kesehatannya sendiri. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, nanti ulun harapkan Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelasnya di masing-masing. Enggih, boleh. Kayak membuat keyakinan kelas, kayaknya ada contohnya dan disepakati oleh murid. Jadi, tapi keyakinan kelas ini dia kata-katanya tidak ada kata-kata negatif. Semua kata-katanya positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-kata positifnya kayak apa? Buanglah sampah pada tempat sampah. Berarti kalimat jangan membuang sampah mengukir itu berarti sembarangan berarti. Itu kata-kata negatif. Positifnya bisa jagalah kebersihan. Menjaga atau menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan berarti. Oke. Atau misalkan jangan terlambat masuk kelas. Bisa kalau nilai-nilai keyakinannya bisa disiplin waktu. Ya. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide. Jadi siswa disilahkan mencurahkan apa yang dihendakinya di dalam kelas itu, khusus untuk kelasnya sendiri. Sekarang minta siswa mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, dan susun menjadi keyakinan kelas. Misalkan ada beberapa siswa nih yang sama pendapatnya, sama idenya, diulah jadi satu aja diambil Pak. Jadi jangan yang misalkan muridnya 30 siswa, ke 30-nya keyakinan dibuat, kita rangkum. Kalaunya misalkan ada yang menjaga kebersihan, beberapa orang satu diambil. Jadinya sedikit aja, kayaknya tinjau ulang keyakinan kelas yang tersusun bisa 3-7 atau sampai 10 bisa. Dan meninjau kembali dan menyetujui serta ditandatangani oleh siswa. Artinya dia menyetujui keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini untuk kita. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira kita sebagai apa selama ini? Bisa-bisa buan pian aja perasaannya di mana. Sekarang, nah ini contohnya yang kayak apa penghukum, yang kayak apa merasa bersalah, teman,
dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diberikan oleh Brian Blossom dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sayang, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan
menanamkan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Karen. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis teman saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hari-hari kerja. Ada siapa pian apa? Kok terlambat? Siapa yang belum? Hari ini sudahkah? Saya memang Belum. bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda bergelok untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya?
Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kita kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membantu murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana yang pas bagi kita? Wah, manajer. Tapi untuk saat ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi kontrol yang manajer tadi. Setelah menyimak dan melihat video tadi. Nah, tadi posisi yang pertama sebagai penghukum. Itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, berkacak pinggang, dan hukuman fisik. Dampaknya, anak akan menjadi pendendam. Akhirnya tidak suka dengan guru tersebut. Tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, itu biasanya suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Maka dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, posisi teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid bergantung pada satu orang. Artinya dia hanya suka pada guru itu dan mengharapkan dengan guru itu saja. Membuat siswa tidak mandiri. Yang keempat, pemantau. Nada bicara dengan ekspresi datar identitas berhasil. Pemantau tetap membantu saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Artinya siswa itu ada guru itu, aku harus ini, kayak itu hajinya. Akhirnya ini takutan lawan guru itu aja, modelnya patuh, bukan takut, patuh kepada guru yang bersangkutan. Kalau yang manajer, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah sendiri. Jadi akhirnya murid bisa mencari solusi dalam permasalahan yang dibuatnya.
Sekarang bukan yang terakhir, ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup contohnya makan. Nah, kalau siswa belum makan mulai rumah, kayak apanya di dalam kayak apa keadaan siswa di dalam kelas, mungkin lesu, loyo dan pikirannya hendak makan terus. Artinya artinya salah satu kebutuhan hidupnya itu belum terpenuhi. Untuk siswa. Kalau guru bertahan hidup, guru gugur ke sungai. Lalu bergugur apa kira-kira? Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya misalkan ada siswa caper, ya cari perhatian. Artinya dia berusaha memenuhi kebutuhan yang itu, kasih sayang, rasa diterima. Kebebasan. Nah, kebebasan mungkin anak itu merasa bosan mungkin belajar dalam kelas. Kayak apa caranya? Terus kesenangan. Kayak apa sambil belajar supaya dia merasa senang. Dan penguasaan. Penguasaan itu misalkan juara kelas. Nah, artinya dia bisa menguasai lebih dari teman-temannya. Itu dia memiliki penguasaan. Yang lainnya karena kada bisa menguasai, kada bisa jadi juara kelas, akhirnya dia mencoba mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi kalaunya tidak bersifat positif, dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Kalau salah satu kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Nah, di sini ada contoh. Ini untuk anak SD mungkin lah. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kira-kira yang mana kebutuhannya yang terpenuhi? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan, kebebasan, kesenangan. Kalau yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Sekarang yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan. Sekarang aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, ini jawabannya. Nah, ya. Pas. Nah, sekarang restitusi, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, bisa kalimat-kalimatnya ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa itu untuk kata-kata untuk menstabilkan identitas anak. Atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Atau kalau ada siswa makan di kelas, ibu juga makan kalau ibu saat lapar. Tapi, jadi kalau kita
menghadapi siswa bermasalah, kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Jangan langsung, kenapa makan di kelas? Nah, jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Sekarang yang kedua, langkah yang kedua hanya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sekarang kata-katanya bisa di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita memvaliditas kesalahannya dulu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan dia bertengkar dengan temannya karena barang dia diambil oleh kawannya. Nah, artinya dia mempertahankan atau menjaga apa yang dia punya. Tapi kita kata-katanya jangan menjustis dulu ya. Nah, yang ketiga, langkah ketiga hanya menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, itu. Nah, ini contoh untuk segitiga restitusi. Parkim 4 leh. 1 lagi. Parkim 4. Bisa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menjadi karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Yang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa akhirnya dari sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya bisa aja lah. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Habis rasanya yang ini sedikit menggeser identitas murid dari identitas selesai ya tanya jawab sedikit oke acara berikutnya aduh saya bertanya banyak-banyak kan Pak lah saya kong aja Ibu Cahaya udah perwakilan Tadi itu gue supaya kan video bahwa kita ini proaktif, ada hidup kelasnya Ibu Cahaya nih Ibu Cahaya. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga,
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan dengan anu-anu. 1. Sebagai Pendidikan dibuka, Kak. apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat Videonya aja kan apakah? 5. Waktu. Yang kena. Dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Kembali ke awal tadi. Nah, setelah menyaksikan yang tadi, apakah masih dengan jawaban yang Bapak Ibu berikan pada di awal? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak, ya. Karena tidak harus memberikan hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak juga. Konslet. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Siswa yang tadi menemukan solusinya setelah dilakukan segitiga restitusi. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak juga. Kita harus sebagai posisi manajer. Sekarang ini kata terakhir dari Ulun sebelum mengakhiri diseminasi positif, budaya positif, yaitu jalan-jalan ke Sungai Turak, jangan lupa membeli lapat. Ayo kawan-kawan ikut guru penggerak, banyak ilmu bermanfaat yang didapat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?
Belum ada tanya jawab. Sedikit. Demikian pemberian materi dari Ibu Rahmi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beri tepuk tangan sekali lagi buat kita lanjutkan sedikit memasuki acara berikutnya. Adakah tanya jawab ataupun umpan balik, harapan ataupun masukan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan Bu Nur Cahaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi kebetulan Pak Ibu Rahmi memberikan materi tentang membuat keyakinan di kelas. Tadi saya ke WC, jadi kurang begitu paham. Jadi saya akan bertanya. Saya di sini bukan sebagai wali kelas. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran. Jadi sebagai guru mata pelajaran, apakah juga perlu saya membuat keyakinan kelas itu yang seperti apa dan kapan waktunya? Misalnya untuk masuk yang pertama lupa, apakah boleh di masuk yang ke berikutnya? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ulun jawab langsung. Apa bunyinya gitu? Sebagai guru mapel, baik alangkah baiknya kita melakukan atau membuat keyakinan kelas juga, kesepakatan kelas. Itu bisa berbentuk seperti ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kesepakatan kelas seperti ini anak-anak kita coba. Yang pertama, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya, bisa. Ya. Jadi menjaga kebersihan kelas, wajib memakai seragam dengan rapi, berkata sopan, dan semua mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini contoh kesepakatan kelas. Jadi bisa, dan ini bisa disampaikan di awal sebelum memulai pelajaran. Jadi ada kesepakatan dulu untuk siswa, sehingga dia bisa meyakini, oh aku harus ini. Jadi itu yang namanya akhirnya jadi keyakinan kelas. Kalau contoh keyakinan kelas ulun, nah awalnya seperti ini, dia tempel-tempel dulu, itu kecil, akhirnya dia buat anak-anak lebih besar. Nah ini. Nah. Ini kesepakatan kelas di kelas ulun 11C, ada disiplin, sopan dan santun, semangat gotong royong, semangat dalam belajar, taat dalam beribadah, menjaga kebersihan kelas, menjaga kerukunan kelas, memenuhi tanggung jawab sebagai anggota kelas 11C, dan saling menghargai satu sama lain. Itu contoh keyakinan kelas di kelas ulun. Jadi ulun harap Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Sesuai, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa nanti dengan ulun. Gitu, terima kasih. Adakah lagi? Kan tadi yang wali kelas, kalau bermapel itu haruskah kita menempel lagi di kelasnya? Ada. Perlu disampaikan aja, nggih. Disampaikan aja kalau pakai ada yang tadi slide, kalau pakai LCD bisa disampaikan, tapi kalau kada pakai LCD bisa disampaikan dengan bicara langsung. Ini kesepakatan kelas kita, misalkan ini. Makanya 3 atau 5 bisa apa-apa yang perlu pada saat jam pelajaran pian yang perlu disepakati. Misalkan Ibu Eka ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan suatu umpan balik dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Yuliana Rahmi tadi.
setelah menyimak tentang diseminasi budaya positif dari Ibu Rani, mudah-mudahan kita sebagai guru bisa perlahan-lahan menerapkan budaya positif tersebut. Tentunya saya sebagai wali kelas, langkah pertama yang akan saya buat adalah membuat keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi. Demikian umpan balik dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dan umpan balik dari ibu-ibu. Demikian untuk menutup acara ini, marilah kita berikan hamdalah. Sungguh manis buah kurma. Buah dimakan dengan cepat. Dan yang sudah ajaran ini, semoga kita memberi manfaat. Semoga bisa memberi manfaat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu kelas 11C, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, tidak tahu. Keyakinan kelas itu sebenarnya mirip dengan kesepakatan kelas, tapi berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu cuma ibu yang bikin peraturannya tanpa persetujuan dari kalian. Sedangkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita itu dari kalian dan ibu menyetujui dan kalian menyetujui juga bahwa itu keyakinan kelas kita. Keyakinan itu kata-katanya yang bernilai positif. Kalau peraturan itu bisa ada kata-kata yang bernilai negatif, misalkan dilarang, yalah, itu kata-kata yang negatif. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Sekarang ibu minta satu-satu buatlah keyakinan kelas yang kalian ingin atau kalian ungkapkan untuk kelas kita ini. Jadi kalau sudah kalian buat keyakinan kelas, kita tempel di sini dan kalian nantinya menyetujui apa hasil dari keyakinan kelas yang kita buat. Ya. Sekarang ibu bagikan kertasnya, tolong tulis. Hati-hati jangan terbalik lama nulisnya karena ada yang perekatnya di belakang, bagian belakang, ya. Siapa yang bisa bantu laki-laki? Bisa warna-warni. Yang dulu ini separuh bagi.